aksi pemerasan joki penunjuk arah di kawasan wisata Puncak mematok tarif Rp800.000 lebih kepada wisatawan. Usai ditangkap polisi, pelaku meminta maaf kepada masyarakat dan wisatawan yang merasa dirugikan. Boleh dong kayak gitu, karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada ngomong sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150. Seorang joki pemandu jalur alternatif di kawasan wisata Puncak Bogor meminta wisatawan untuk membayar biaya jasa pengantaran sebesar Rp850.000. Peristiwa berawal saat sang joki menawarkan jasa pengawalan jalur alternatif ke wisatawan. Keduanya pun sepakat karena awalnya sang joki tak mematok tarif dan mengaku siap dibayar seikhlasnya. Namun wisatawan yang mentransfer Rp150.000 kepada sang joki tak diterimanya karena meminta lebih. Pihak kepolisian bergegas memburu sang joki yang dinilai telah memaksa meminta sejumlah uang dan akan memproses secara hukum. Wisatawan yang mau ke atas menggunakan jasa masyarakat untuk kelancaran perjalanannya ke atas, akan tetapi masyarakat tersebut dengan komitmen akan diberikan uang dan sesampainya di tempat tujuan diberikan uang sejumlah Rp150.000, akan tetapi yang memberikan jasa tersebut menolak, ingin lebih. Sementara itu, terduga pelaku pungli berinisial CN mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada masyarakat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Bilibra atas kejadian video viral. Saya meminta uang sebesar Rp850.000 jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin Tugu. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur wisata Puncak untuk tidak menggunakan joki, namun lebih baik bertanya kepada pihak kepolisian. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Malioboro, Yogyakarta mulai dipadati pengunjung. Selain itu, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan di masa libur Nataru. Beginilah situasi objek wisata Malioboro, Yogyakarta pada masa libur Natal dan Tahun Baru hari ini. Akses masuk kawasan Malioboro terpantau padat dengan banyaknya kedatangan kendaraan wisatawan. Malioboro memiliki kesan menarik sebagai objek wisata favorit di Yogyakarta. Diperkirakan, puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada 31 Desember 2024 mendatang. Karena kan ini salah satu destinasi yang untuk kota wisata yang paling diminati kan Pak. Kami salah satunya di kota ini. Baru pertama kali ke Malioboro atau gimana? Baru pertama kali. Gimana kesannya gimana? Kesannya bagus. Bagus, ramah. Terus kalau untuk lingkungan Bersih. Nyaman lah. ramah juga sih orang-orangnya. Tidak hanya di Yogyakarta, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah yang menjadi favorit wisatawan yakni kawasan Ubud di Gianyar, Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga terlihat dari okupansi hotel di Ubud yang telah mencapai 75%. Data dari teman-teman villa maupun hotel memang agak menurun dari tahun lalu. Namun okupansi diperkirakan 70-75%. Tapi nanti di akhir tahun dari beberapa pengusaha menyampaikan cukup maksimal ataupun mendekati 90%. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah wisatawan Bali tahun ini, namun tingkat okupasi hotel diprediksi terus bertambah hingga 90% di malam Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Bandung dipadati kendaraan wisatawan. Polisi berlakukan sistem buka tutup secara situasional untuk mengurai antrean kendaraan. Kendaraan wisatawan mulai memadati jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan di kawasan Jalan Sukajadi, Setiabudi, dan Jalan Ledeng. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polsek Cidadap mulai memberlakukan sistem buka tutup secara situasional jika terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan adalah dengan membuat one way. One way kita tutup yang dari atas, naikkan dari bawah. Nah, sebaliknya tutup dari bawah. Nah, turunkan yang dari atas, yang dari arah Cihideng dengan dari arah Lembang. Untuk prediksi kemacetan akan puncaknya arus lalu lintas ini di tanggal 25 dan tanggal 31. Itu akan menjadi puncaknya. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur utama Lembang-Bandung akan terjadi pada Hari Raya Natal 25 Desember mendatang dan menjelang malam pergantian tahun pada 31 Desember 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau arus lalu lintas libur panjang Nataru melalui CCTV NTMC Polri. Ya, gambar di kiri atas layar kaca Anda adalah situasi terkini di Pospol Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Saat ini kondisi lalu lintas di sana terpantau ramai lancar. Tidak ada antrean maupun penumpukan kendaraan di sana. Sementara itu pemirsa, gambar di kanan atas layar kaca Anda adalah situasi terkini di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kondisi lalu lintas di sana saat ini juga terpantau ramai lancar. Tidak ada antrean kendaraan yang memasuki area dermaga Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kemudian kita bergeser pemirsa ke Simpang Druo Parangtritis, Yogyakarta, yakni gambar di kiri bawah layar kaca Anda, di mana situasi terkini di sana juga terpantau ramai lancar. Sementara itu, situasi terkini di kawasan Gereja Gildago, Bandung, Jawa Barat juga terpantau ramai lancar di kedua arah. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, banjir merendam kawasan wisata Seminyak dan Legian di Badung, Bali. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel. Banjir merendam Jalan Dewi Sri Seminyak hingga Legian di Badung, Bali. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Sungai di sebelah barat kawasan ini tidak mampu menampung kiriman air dari hulu saat hujan deras, sehingga air sungai meluap dan merendam permukiman warga serta kawasan wisata. Akibat banjir, kenyamanan wisatawan terganggu. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel ke penginapan lain. Akses daripada keluar masuk hotel, jadi ada banjir sehingga tamu-tamu di sini kesulitan untuk masuk maupun keluar. Jadi kita membantu kebetulan dari operasi lilin ini ya, yang kebetulan ada di lapangan, kami dari Brimob maupun dari Sabara ya, Dalmas membantu untuk mengevakuasi ya hotel-hotel yang ada di sini ya. Pohon tumbang menutup akses jalan di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga 1 km menuju tempat penginapan karena akses jalan terputus. Pohon perindang di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali tumbang dan menutup akses jalan utama pada Minggu siang. Tumbangnya pohon diakibatkan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras sejak Senin malam. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga sejauh 1 km untuk menuju tempat penginapan karena kendaraan tak bisa melintas.
Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Gianyar dan Polsek Ubud melakukan upaya pembersihan material pohon tumbang agar akses jalan bisa kembali dilalui. Namun tanah yang labil menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten di Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain longsor, 2 rumah warga jatuh ke sungai usai tergerus longsor. Awas di bawah! Tebing setinggi 50 meter di Kecamatan Mesawa longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten, Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Video detik-detik longsor sempat terekam kamera warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi panik lantaran material longsor nyaris menimpa sejumlah rumah mereka yang berada di pinggir jalan. Tak jauh dari lokasi yang sama, 2 rumah warga yang berada di pinggir jalan jatuh ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Beruntung dalam 2 peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Ini kejadian longsor di ruas, sebenarnya ada di ruas jalan di Mesawa, tepatnya di Desa Ripung. Rumah ada 2 unit sedang dalam keadaan kosong. Pemilik rumah memang sedang tidak berada di tempat karena sedang merantau. Untuk menangani bencana ini, pihak BPBD setempat masih terus mendata terhadap korban bencana, termasuk mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Penumpang KMP Citra Mandala Sakti yang viral melompat dari atas kapal akhirnya ditemukan meninggal dunia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam.